Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang respirasi aerobik, tepatnya adalah tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita membahas tentang dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, maka mari kita ingat kembali tahap-tahap respirasi aerobik. Respirasi aerobik terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan yang keempat adalah sistem transport elektron. Nah, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs pada sel eukariotik terjadinya adalah pada mitokondria. Tepatnya adalah pada bagian matriks mitokondria. Sedangkan pada sel prokariotik karena tidak memiliki mitokondria, maka dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs pada sel prokariotik terjadi pada sitosol. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, ada baiknya kita mengingat kembali apa itu proses glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam pirufat yang masing-masing memiliki 3 atom karbon. Dan peristiwa ini terjadinya adalah pada sitosol. Nah, sekarang saya tampilkan gambar yang terdiri dari 2 daerah, yaitu daerah sitosol dan daerah matriks mitokondria. Ingat bahwa hasil glikolisis adalah asam pirufat yang berada di sitosol. Karena dekarboksilasi oksidatif berlangsung pada matriks mitokondria, maka pirufat harus memasuki matriks mitokondria melalui membran yang membungkus matriks mitokondria. Pada membran yang membungkus matriks mitokondria terdapat protein transport. Nah, melalui protein transport inilah pirufat memasuki matriks mitokondria. Setelah pirufat memasuki matriks mitokondria, maka terjadilah 3 macam proses. Yang pertama yaitu pelepasan satu karbon milik pirufat dalam bentuk CO2. Kemudian yang kedua adalah pelepasan elektron milik pirufat, sebanyak 1 elektron dilepas kemudian ditangkap oleh NAD+, sehingga NAD+ berubah menjadi NADH, dan pengikatan 1 molekul koenzim A, sehingga pirufat berubah menjadi asetil koenzim A. Nah, sekarang karena pirufat yang didekarboksilasi jumlah molekulnya ada 2, maka setelah dekarboksilasi oksidatif dihasilkanlah 2 asetil koenzim A dan 2 NADH. Asetil koenzim A selanjutnya melanjutkan reaksinya ke tahap siklus Krebs yang juga terjadi pada matriks mitokondria. Pada tahap siklus Krebs ini, asetil koenzim A yang memiliki 2 atom karbon melepaskan koenzim A, lalu berikatan dengan oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga terbentuklah asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon. Karena senyawa yang terbentuk pertama kali dalam siklus ini adalah asam sitrat, maka siklus Krebs disebut juga dengan siklus asam sitrat. Asam sitrat selanjutnya oleh enzim diubah menjadi asam isositrat yang juga memiliki 6 atom karbon. Isositrat selanjutnya melepaskan 1 karbonnya dalam bentuk CO2 dan melepaskan 1 elektronnya yang kemudian diikat oleh NAD+, sehingga NAD+ berubah menjadi NADH. Dengan adanya kedua reaksi ini, maka isositrat berubah menjadi asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Asam alfa ketoglutarat ini selanjutnya juga melepaskan 1 karbonnya dalam bentuk CO2
dan juga melepaskan elektronnya yang kemudian diikat oleh NAD+ sehingga NAD+ berubah menjadi NADH, serta mengikat satu molekul koenzim A, sehingga asam alfa-ketoglutarat berubah menjadi suksinil-CoA dengan 4 atom karbon. Suksinil-CoA selanjutnya mengikat fosfat inorganik yang disingkat dengan PI. PI ini adalah fosfat yang bukan berasal dari ATP ya. Nah, selain mengikat PI, maka suksinil-CoA juga melepaskan koenzim A. Fosfat inorganik ini yang telah diikat oleh suksinil-CoA selanjutnya diikat oleh ADP, sehingga ADP berubah menjadi ATP. Nah, melalui 3 proses ini, suksinil-CoA berubah menjadi asam suksinat yang juga memiliki 4 atom karbon. Suksinat selanjutnya melepaskan satu elektronnya yang kemudian diikat oleh FAD sehingga FAD berubah menjadi FADH2, sehingga suksinat berubah menjadi asam fumarat yang juga memiliki 4 atom karbon. Nah, jumlah atom karbon yang tidak berubah ini disebabkan karena tidak ada lagi pelepasan karbon dalam bentuk CO2. Asam fumarat selanjutnya mengikat H2O sehingga berubah menjadi asam malat yang juga memiliki 4 atom karbon. Nah, asam malat ini selanjutnya melepaskan satu elektronnya yang kemudian diikat oleh NAD+, sehingga NAD+ berubah menjadi NADH. Dan asam malat akhirnya berubah kembali menjadi oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Karena oksaloasetat kembali menjadi oksaloasetat, maka reaksi ini dinamakan sebagai siklus. Oksaloasetat ini selanjutnya siap mengikat asetil koenzim A berikutnya untuk memulai siklus ini kembali. Sekarang marilah kita hitung hasil dari siklus Krebs. Siklus Krebs menghasilkan 1 ATP yang ini, kemudian menghasilkan 3 NADH, ya ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, jadi 3 NADH, dan menghasilkan 1 FADH2. Nah, karena jumlah molekul asetil koenzim A yang memasuki siklus Krebs itu ada 2 molekul, maka hasil dari siklus Krebs terdiri dari 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.